Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali akan mengaji lagi. Kita sama-sama belajar mengenal kembali sejarah Nabi, sejarah Rasulullah. Kemarin kita sudah sedikit mengupas tentang sosok Nabi Ibrahim, karena beliaulah tanah Arab, tanah Mekah penuh dengan doa-doa yang diijabahi oleh Allah SWT. Sebelum kita memasuki atau membahas tentang Rasulullah, alangkah baiknya kita akan mengupas kembali cerita yang terkait dengan Makkah atau Ka'bah, terutama era Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena ini penting sekali. Kenapa nanti Nabi Muhammad dilahirkan ataupun muncul di tanah Arab. Kemarin kita sudah bercerita tentang bagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail, bukan untuk gagah-gagahan, tapi memang itu perintah. Nabi Ibrahim sangat taat kepada Allah, apapun perintahnya segera dilakukan. Hanya sekali saja beliau berkunjung menjenguk putranya, menjenguk istrinya di sekitar Ka'bah situ. Nabi Ismail ditinggal oleh ayahnya Nabi Ibrahim bersama ibunya, yaitu Sayyidah Hajar, dan tinggal di Mekah. Saat itu bangsa Arab ataupun lingkungannya dikuasai ataupun dikendalikan oleh kabilah Jurhum. Nabi Ibrahim sesekali berkunjung menemui putranya dan istrinya. Kunjungan pertama Nabi Ibrahim, saat itulah ada perintah untuk penyembelihan Nabi Ismail atau pengkorbanan Nabi Ismail. Perintah itu pun dilakukan. Meskipun akhirnya yang disembelih akhirnya adalah domba ataupun kambing sebagai korban. Setelah perintah itu, Nabi Ibrahim juga pergi kembali melakukan dakwah, melakukan perintah Allah yang lain. Nabi Ismail kemudian beranjak dewasa dan akhirnya menikah dengan wanita Jurhum. Sayyidah Hajar pun akhirnya wafat. Nabi Ismail akhirnya tinggal berdua dengan istrinya. Ada beberapa kali masih Nabi Ibrahim berkunjung kepada Nabi Ismail. Coba bayangkan, seorang putra yang bertemu dengan ayahnya hanya beberapa kali, tapi itu sangat berkualitas sekali, terkait dengan ketaatan kepada Allah, terkait dengan pesan-pesan yang sangat luar biasa dalam membangun sebuah masyarakat sekecil apapun. Masyarakat yang dimulai dari masyarakat rumah tangga.
setelah proses atau perintah penyembelihan itu masih ada 3 kali paling tidak Nabi Ibrahim berkunjung ke Mekah menemui putranya. Yang pertama masih menemui ibunya, tapi yang kedua, ketiga, keempat istrinya sudah wafat. Yang ditemui hanya anaknya. Itu pun pertemuan kedua dan ketiga tidak bertemu dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail juga memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri, memiliki kesibukan sendiri, dan Nabi Ibrahim tidak berlama-lama ketika mengunjungi putranya. Satu lagi yang tertinggal. Tadi Nabi Ibrahim berkunjung baru yang pertama pas penyembelihan. Kemudian yang kedua, istrinya udah meninggal dunia dan ketemu istri dari Nabi Ismail. Di beberapa sejarah menceritakan Nabi Ibrahim berkunjung ke Nabi Ismail masih 3 kali. Yang pertama, ketika datang Nabi Ibrahim tidak ketemu dengan Nabi Ismail. Yang ditemui adalah istri dari Nabi Ismail yang pertama. Ketika datang, Nabi Ibrahim menanyakan, di mana Ismail? Jawaban dari menantunya atau istri Nabi Ismail lagi bekerja ataupun lagi melakukan tugas-tugas untuk mencukupi kehidupan. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya juga, bagaimana keadaan di sini? Dengan sangat atau tidak menduga kalau ini mertuanya sebenarnya, istrinya justru malah bercerita sangat sedih sekali, banyak menceritakan tentang kekurangannya, penderitaan-penderitaannya. Intinya istrinya ini mengeluh menjadi istri Nabi Ismail atau tidak bersyukur. Kemudian sebelum pergi, Nabi Ibrahim berpesan kepada istri dari Nabi Ismail ini, nanti kalau Ismail datang, sampaikan saya datang. Dan kedua, sampaikan juga untuk mengganti daun pintunya. Sang istri tidak paham. Istri Nabi itu nggak paham maksudnya apa. Kemudian sampaikanlah ketika Nabi Ismail datang, sampaikanlah kejadian ataupun kedatangan seseorang tua yang kemudian diketahui ternyata Nabi Ibrahim. Saat itu juga ketika disampaikan apa yang dipesankan oleh Nabi Ibrahim kepada istri dari Nabi Ismail, sekali itu juga Nabi Ismail memahami mengganti daun pintu itu sebagai sebuah penggantian ataupun menceraikan istrinya. Sangat paham sekali Nabi Ismail kalau itu adalah perintah dari ayahnya. Nah, kemudian di lain waktu, di lain bulan ataupun bertahun-tahun muncul lagi Nabi Ibrahim mendatangi Nabi Ismail. Hal yang sama dilakukan juga ke istri Ismail yang baru. Nabi alhamdulillah yang baru ini menjawabnya dengan baik, dengan sabar, dengan menikmati dan bersyukur apa yang telah diberikan selama hidup dengan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim suka dan senang sekali. Sehingga pesan yang sama juga disampaikan kepada Nabi Ismail, dan Nabi Ismail juga menjawab dengan hal yang sama dan mengetahui maksud dari Nabi Ibrahim bahwa agar daun pintunya ini dipertahankan. Makanya langsung dikatakan pada istrinya bahwa saya harus mempertahankan kamu sebagai istri saya. Di sekitar Ka'bah itu terdapat bukti-bukti otentik sebuah makom Ibrahim, sebuah tempat di mana pijakan Nabi Ibrahim itu ada di daerah ataupun di sekitar Ka'bah. Bahkan makom itu sangat utama sekali.
dan ada dalam sebuah ayat Al-Quran. Dituliskan di sana. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Kalau kita ke Ka'bah, di sebelahnya ada semacam tempat yang dikurung. Nah, itulah orang mengenal lebih makom Ibrahim. Itu juga bagian dari mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Selain dulu ketika masa pencarian Tuhan, Nabi Ibrahim juga pernah dibakar. Nah, makom Ibrahim di Ka'bah itu juga bagian tempat yang terjaga keberadaannya hingga saat ini. Dan orang kafir jahiliyah saat itu, atau orang Arab sebelum Islam datang, tidak pernah berpikir untuk menyembahnya, karena kan hanya seperti pijakan kaki saja. Dulu sebenarnya nempel dengan Ka'bah, tapi kemudian dipindahkan tempatnya hingga sekarang ini oleh Umar bin Khattab. Di Ka'bah juga ada Hajar Aswad. Semua orang pasti tahu bagaimana Hajar Aswad dan batu dari mana. Orang mengenal dari surga ya barangkali ya. Nabi bersabda, sesungguhnya Hajar Aswad dan Makom adalah dua batu di antara batu-batu yakut di surga, yang Allah hilangkan cahaya keduanya. Andai tidak demikian, cahayanya akan menyinari apa yang ada di antara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara timur dan barat. Wah, bisa jadi seperti matahari, bisa terpancar. Dan diturunkannya Hajar Aswad dari surga, dan ia lebih putih dari susu, dan menjadikannya hitam karena dosa-dosa Nabi Adam. Dulu awalnya putih seperti susu, tapi karena banyak disentuh, banyak itu bertahun-tahun, berabad-abad, sehingga berwarna hitam. Bahkan pernah di tahun 319 seorang Syiah pengikut Abu Thohir secara paksa mau dibawa ke Ihsa, tapi kemudian dikembalikan lagi tahun 339 Hijriah. Nah, ada doa yang sangat sering kita dengar ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Dalam Al-Baqarah didokumentasikan doa itu, yang kira-kira seperti ini doanya. Dan ketika Ibrahim meninggalkan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, Nabi Ibrahim berkata atau berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar dan lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Nabi Ibrahim dan putra itu sudah berdoa agar antar keturunan itu muncul seorang rasul
Dan alhamdulillah akhirnya muncul sosok mulia Rasulullah SAW. Sebenarnya sebelum Nabi Ibrahim, Ka'bah ini sudah ada. Pembangunan Ka'bah pada awalnya atau pertama kali dikerjakan oleh para malaikat. Kemudian pembangunan juga dilakukan oleh Nabi Adam. Dan kembali dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan kemudian dirawat, dibangun ataupun dijaga oleh pada masa Quraisy. Tidak direnovasi Ka'bah itu. Dan kemudian pada masa Abdullah bin Zubair. Dan yang terakhir di era modern, pembangunan dilakukan oleh Raja Fat, Bani Saud. Nah, doa Nabi Ibrahim itu dengan Nabi Ismail agar keturunannya mendapatkan sosok mulia, seorang Rasul, itu akhirnya terijabahi. Tapi bukan berarti salah satu ataupun putra yang lain dari Nabi Ibrahim tidak menurunkan seseorang Rasul. Banyak juga, apalagi malah keturunan Nabi Ishak, salah satu putra Nabi Ibrahim juga, itu justru malah banyak sekali menurunkan nabi-nabi. Ada Nabi Yakub yang nanti memunculkan Bani Israel, kemudian ada Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Dzulkifli, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, sampai Nabi Isa. Semua keturunan Nabi Ishak. Nah, lantas keturunan Nabi Ismail siapa? Sampai berpuluh-puluh tahun, berabad-abad tahun, beribuan-ribuan tahun baru muncul Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa di keturunan atau dzurriyyah Nabi Ishak itu justru muncul banyak nabi-nabi? Sebenarnya anak-anak Nabi Ismail juga banyak. Ada bernama Nabat, ada bernama Kidar, ada bernama Abdail, ada bernama Mabsam, ada bernama Masma, ada bernama Duma, ada bernama Misa, ada bernama Hadad, Yatma, Yatur, Nafis, Koidaman. Banyak juga ya anaknya. Dari Tidar atau salah satu putranya Nabi Ismail Kidar, inilah yang kelak memunculkan yang bernama Adnan. Dari Adnan inilah muncul ataupun nantinya akan lahir Rasulullah. Nah, bagaimana peran Nabi Ismail ketika di Mekah? Karena saat itu Nabi Ismail sangat masih sepi sekali. Bahkan ketika Ka'bah itu Nabi Ismail sendirian kesana kemari, itu ibunya ketika kecil tidak ada yang tahu, tidak ada yang menolong. Akhirnya kakinya Nabi Ismail menendang-nendang tanah, muncullah air yang dikenal dengan air Zam-Zam kemudian. Pada awalnya di wilayah itu keturunan Nabi Ismail yang memimpin daerah Mekah, tapi lama-kelamaan muncul ataupun beralih ke kabilah Jurhum. Bahkan Jurhum ini memimpin Mekah itu lama sekali, kurang lebih 21 abad. Sebelum akhirnya timbul banyak penyelewengan, sehingga Bani yang lain, Bani Khuza'ah Al-Qattani dibantu Bani Adnan yang nanti menurut Rasulullah merebut kepemimpinan jumhur di Mekah. Jurhum kalah dan kembali ke Yaman. Jadi Bani Jurhum ataupun kabilah Jurhum akhirnya kalah dan kembali pergi ke Yaman, menjauh dari Mekah. Sebelum pergi, bahkan Bani Jurhum ini sangat jahat sekali sampai menutup atau menimbun sumur Zam-Zam. Jadi Zam-Zam pernah ditimbun ataupun ditutup. Dan Bani Khuza'ah ini memimpin
atau menguasai Mekah ini cukup lama juga, meskipun tidak selama Bani atau kabilah Jurhum. Kalau kabilah Khuza'ah ini hanya tiga abad, sekitarnya 3 abad. Jadi sejak kepemimpinan Ismail berpindah ke Jurhum ini cukup panjang sekali, cukup lama sekali. Coba bayangkan 21 abad, itu kan hampir 2100 tahun. Ribuan tahun kan. Jadi semenjak Nabi Ismail yang telah menunggakkan, memancangkan nilai-nilai akidah ketaatan kepada Allah, kemudian sampai masa Rasulullah itu ribuan tahun, tidak ada sebuah pemberian peringatan. Bahkan Nabi atau Rasul terakhir sebelum Rasulullah itu Nabi Isa itu juga selisihnya sampai 570 tahun. Jadi hampir setengah abad lah, hampir 5 abad di wilayah Mekah, wilayah Arab sini jauh dari peringatan ataupun orang-orang ataupun seseorang yang memberikan peringatan, menegur keselewengan, menegur akidah yang menyeleweng. Dalam bahasa Al-Quran, fahum ghafilun, dalam bahasa Al-Quran seperti itu, fahum. Jadi mereka semua tersesat atau lalai. Jadi ribuan tahun bangsa Arab ataupun sekitarnya itu dikatakan dalam Al-Quran sebagai bangsa yang lalai. Pada mulanya Mekah tempat agama Nabi Ibrahim yang dikenal Hanif, agama Hanif. Tapi ribuan tahun itu terjadi banyak kesirikan. Yang pertama dulu dibawa oleh Amru bin Luhai, nenek moyang Bani Khuza'ah. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah berkata dan menyampaikan bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa aku melihat Amru bin Luhai bin Qom'ah bin Khindif, ayah dari Ka'ab, menyeret ususnya di neraka. Dari situlah kemudian zaman berubah. Terjadi zaman jahiliyah, hampir ribuan bangsa Arab terjadi zaman yang kenal dengan jahiliyah. Jadi kalau kita dulu pernah mendengar sebelum Nabi Muhammad Arab terjadi zaman jahiliyah. Bahkan pada masa Nabi masih lahir, itu di keliling Ka'bah ada sekitar 360 berhala. Sungguh banyak sekali. Jadi yang disembah bukan Ka'bahnya ataupun yang dihormati bukan Ka'bahnya sebagai simbolisasi dari ketauhidan, tapi justru ada banyak pahala yang sangat banyak, namanya lumayan banyak sekali namanya. Selain Amru bin Luhai juga banyak sekali sebenarnya nama-namanya. Ada Lata, tuannya kafir Taif, ada juga Petra yang juga disembah oleh bangsa Yunani, bangsa Romawi dan lainnya. Jadi semua peradaban lalai, semuanya meninggalkan ketuhanan, meninggalkan ajaran ataupun agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Sebenarnya jahiliyah itu tidak hanya berarti bodoh. Justru kebudayaan dan sastra mereka sangat maju sekali. Syair-syairnya luar biasa. Walaupun Arab ini bukan termasuk negara maju atau yang berperadaban seperti halnya Persia maupun Yunani atau Romawi,
Bahkan intelektualitas mereka juga cukup lumayan, apalagi inti-inti politiknya juga sangat kencang sekali. Nah, kebodohan di sini bukan kebodohan pikiran, tapi kebodohan melihat Allah, melihat sinar Allah, melihat cahaya Allah. Jadi seolah tutup hatinya. Sehingga akhirnya kekufuran atau tertutup hatinya ini akhirnya melakukan hal-hal yang di luar batas. Menjauh dari ajaran yang pernah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Banyak sekali sebenarnya ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan bagaimana mereka telah meninggalkan tauhid Allah, ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Bahkan bid'ah, sesat dan menyesatkan itu sangat tersebar sekali. Maraknya perdukunan, mengadu nasib dengan anak panah, merasa sial saat melihat sesuatu ketika misalnya burung gagak, wah ini ada kematian, atau banyak sekali tahayul ataupun hal-hal yang menyesatkan. Dan juga cara melihat perempuan juga sangat merendahkan sekali. Mereka tidak suka kalau mendapatkan anak perempuan. Saat itu juga tidak hanya bangsa Arab, tapi di dunia saat itu juga terjadi sebuah kejahilian, sebuah ketertutupan mata batin ataupun hati mereka. Mereka sangat melomba-lomba membangun peradaban material, peradaban fisik. Di Romawi, meskipun saat itu Kristen atau Nasrani sudah sangat kuat sekali, itu juga terjadi sebuah pergeseran. Nasrani kemudian kemurniannya juga mulai tergerus menjadi sebuah ajaran-ajaran yang lain-lain. Bahkan kerusakan moral juga terjadi. Terbayangkan itu bagaimana adanya umat yang dikenal dengan Pompei dan lain-lainnya itu, dan juga bagaimana ada semacam pertarungan gladiator dan lain-lainnya, itu terjadi saat itu. Tidak ada yang mengingatkan. Sementara bangsa Yahudi, banyak juga sama. Mereka malah justru sangat gemar sekali merubah, menyesuaikan isi kitab suci dan lain-lain. Pada yang lainnya saat itu Persia justru malah menyembah api. Mereka sangat memberikan penyembah atau dikenal dengan Zoroaster ataupun Majusi. Bahkan ada paham melakukan atau men-share pasangan masing-masing dan lain-lainnya, atau perkawinan sedarah. Pokoknya banyak hal-hal yang itu sangat membawa dampak buruk bagi manusia. Dan di tempat-tempatnya juga sama. Padahal Romawi dan Persia itu adalah sebuah peradaban yang sangat maju sekali. Sebagai bangsa yang adidaya lah. Tapi mereka juga ternyata diselubungi oleh kejahilian. Jadi di sini kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwa jauhnya keimanan, ditinggalnya sebuah keimanan, ataupun hilangnya akidah yang lurus, itu kemudian bisa membuat orang lalai, semua lalai. Banyak hal-hal yang ditinggalkan. Akhirnya tatanan kehidupan juga hancur. Meskipun mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi, tempat-tempat yang mercusuar, tapi justru itu menghancurkan moralnya. Artinya sebuah kemegahan bangunan
itu tidak menjamin sebuah masyarakat yang mencerahkan. Peradaban seperti itu akhirnya juga runtuh dan hancur juga. Nah, dalam konteks inilah nantinya Rasulullah itu muncul sebagai sebuah momentum, sebagai sebuah harapan mengembalikan sisi manusiawi, sisi akhlak, sisi akidah, sisi ruhiyah dari sebuah peradaban. Jadi Islam sendiri itu muncul ataupun dilahirkan untuk memperbaiki peradaban yang seperti itu. Makanya sekarang jangan takjub ataupun jangan merasa kagum dengan pembangunan-pembangunan yang luar biasa. Karena itu akan mengingatkan kita pada zaman-zaman dahulu kala toh akhirnya hancur juga tanpa diimbangi dengan akidah, ruhiyah dan akhlak yang kuat. Nah, saat itu di mana posisi para penjaga agama Ibrahim, agama Hanifiyah yang tetap tegak pada akidah tauhid? Tentu ya masih ada. Bahkan leluhur Nabi Muhammad sendiri itu sangat ketat menjaga nilai-nilai tauhid. Nilai-nilai tauhid tetap mengajarkan atau berpijak pada ajaran Nabi Ibrahim. Meskipun demikian, di masyarakat Arab masih ada sisi-sisi yang sangat baik sekali, sangat menunjang nantinya dalam tradisi keislaman. Misalkan mereka sangat rajin sekali mensucikan Ka'bah, membersihkannya, meskipun saling berebut. Mereka juga sebenarnya saling menghormati kehormatan. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan baik yang muncul selain kebiasaan-kebiasaan buruk yang dikatakan jahiliyah. Banyak orang Arab yang dermawan, berkata jujur, menjamu tamu dengan sangat luar biasa sekali, menepati janji, menghormati tetangga, menghormati tanah, pemberani, suka menolong berwibawa, bersiwak, berkumur dan lain-lainnya, hingga mereka rajin sekali untuk umroh dan haji. Jadi banyak juga kebaikan-kebaikannya. Selain itu juga ada lagi di masyarakat Arab itu tradisi sanad, tradisi menjaga sebuah rentetan informasi itu sudah tertradisi, sudah terwariskan dengan baik. Sehingga itulah nanti kemudian menjadi istilahnya itu senjata dalam menjaga kemurnian ajaran-ajaran Islam, kemurnian ataupun jalan untuk menjaga Al-Quran, misalkannya ada sanad qiraat dan seterusnya. Di antara kejahilian itu tetap ada sosok-sosok yang tertoreh ataupun masih menjaga nilai-nilai kehanifan ajaran Nabi Ibrahim dan menolak berhala. Sebut saja ada Utsman bin Al-Huwairis, meskipun dia seorang Nasrani, tapi beliau betul-betul penolak berhala karena dia yakin bahwa itu bukanlah Tuhan berhala itu. Ada juga Ubaidillah bin Jahsh yang nantinya dia juga masuk Islam dan menikah dengan salah satu putri Abu Sufyan, yaitu Ummu Habibah. Dan beliau juga ikut hijrah ke Habasyah, meskipun nanti diceritakan juga murtad. Naudzubillah min dzalik. Ada juga seorang tokoh yang bernama Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, salah satu sepupu Siti Khadijah, istri Nabi. Beliau memeluk Nasrani, tapi juga sangat hanif, memegang
ajaran Nabi Ibrahim. Ada juga Zaid bin Amr bin Nufail, ayah dari Sa'id bin Zaid dan sepupu dari Umar bin Khattab. Dia juga sangat memegang teguh ajaran Nabi Ibrahim, agama Hanif. Bahkan dia juga sudah mengetahui dan mendengar bahwa di Ahlul Kitab akan ada nabi yang diutus. Ada lagi juga tokoh Abu Qais bin Al-Aslat. Dia tinggal di Madinah dari suku Aus. Dia juga sangat getol sekali ataupun tegak menjaga ketauhidan atau mentauhidkan Allah. Dan bahkan dia juga mengajak atau mendorong kabilahnya itu mengikuti Rasulullah nantinya. Tapi lagi-lagi dia juga terprovokasi oleh Abdullah bin Ubay, hingga akhirnya tertunda masuk Islamnya. Meskipun tidak jadi, tapi beliau meninggalnya menyebutkan nama Allah. Semoga diterima amalnya. Nah, apa hikmah dari dipilihnya Jazirah Arab sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Islam pada awal-awal? Ini mungkin yang banyak ingin diketahui oleh teman-teman ataupun masyarakat. Tentu saja yang pertama adalah bahwa tadi ceritakan bahwa ini Jazirah Arab adalah tempat milah Ibrahim atau agama Hanif Ibrahim itu muncul, karena Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai bapak dari semua nabi. Kalau di sini Ibrahim, tapi kalau di Yahudi mungkin dikenal Abraham dan atau yang lain-lain. Banyak sekali nama-nama Ibrahim dalam setiap agama. Tadi juga kita tahu bahwa Nabi Ibrahim juga berdoa agar diturunkan salah satu keturunannya menjadi Rasul yang akan menegakkan agama kembali, yang akan mengingatkan kecurangan-kecurangan ataupun hal-hal yang ditinggalkan oleh umat saat itu. Memang saat itu lingkungan bangsa Arab itu dikenal ummi. Ummi ini tidak lantas kemudian jadi seorang yang bodoh, tidak. Tapi juga bukan yang memiliki peradaban yang canggih, tidak, di daerah bangsa Arab. Ini juga hikmahnya kalau seandainya sosok Rasulullah itu dikenal sangat terpelajar atau kalangan atau lingkungan terpelajar, nanti banyak orang menduga bahwa semua yang diajarkan Nabi Muhammad itu pemikirannya dia sendiri ataupun pemikir atau keluar dari pendapat beliau. Nah, inilah salah satu hikmahnya kenapa beliau terkenal ummi. Nah, di Arab ini juga menguntungkan sekali, karena tadi saya katakan Arab ini tidak menjadi sebuah tempat dan daerah yang memiliki peradaban yang luar biasa, tidak memiliki kemajuan material sebelumnya, tidak terbebani dengan kemewahan ataupun kekuatan materi atau kekuasaan yang luar biasa. Sehingga nanti kemudian orang akan mengenalnya bahwa kemajuan bangsa Arab ini karena adanya Islam, karena dikembalikannya akidah, disempurnakannya akidah, diperbaikannya akhlak, disempurnakannya akhlak. Karena itulah kemudian bangsa Arab menjadi sebuah bangsa yang muncul tiba-tiba menjadi kekuatan baru. Ketika Romawi, Persia bertarung, Yunani bersaing, tiba-tiba muncul sebuah peradaban baru, peradaban yang tidak menawarkan sebuah kemegahan, peradaban yang tidak menawarkan sebuah kekuasaan, tapi peradaban yang menawarkan sebuah nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai luhur
ketauhidan dan seterusnya. Dan cukup jauh juga bangsa Aram ini dekat dengan Persia, dengan Romawi. Jadi tidak ada pengaruh yang sangat melekat, terutama terkait dengan budayanya. Sehingga ini juga menjadi hikmah Al-Quran itu betul-betul murni firman dari Allah, tidak ada masukan ataupun terpengaruh oleh majunya peradaban saat itu. Tapi sekaligus tempatnya tidak terpencil amat seperti halnya di daerah kutub, sehingga penyebarannya nanti cukup strategis ke timur, ke barat bisa dengan mudah. Jadi seperti itu situasi yang terkondisikan atau situasi yang menyelimuti sebelum munculnya Nabi Agung Rasulullah SAW. Jadi kita sudah mendapatkan gambaran seperti apa saat itu bangsa Arab muncul ataupun sebelum masa Rasulullah SAW. Nah, dari sini kita bisa mengambil hikmah yang paling utama dalam sebuah kehidupan, dalam sebuah perjalanan hidup ini adalah bagaimana kita menerima hidup kita dengan syukur dan sabar. Bagaimana kita ikhlas selalu, bagaimana kita tetap menunjukkan akhlak yang mulia meskipun apapun yang terjadi. Meskipun terjadi sebuah pergolakan batin, tetap kita harus sabar, ikhlas, tawakal, dan tetap berpegang teguh pada jalan Allah. Jangan sampai kita menjadi lalai seperti halnya masa-masa jahiliyah sepeninggal Nabi Ismail hingga munculnya Rasulullah SAW. Demikian pertemuan kali ini. Kita akan lanjut besok. Semoga masih istiqomah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.